Indonesia disebut-sebut sebagai negara kaya raya, dari Sabang sampai Merauke, dari tambang emas Papua hingga ladang sawit Kalimantan, dari laut penuh ikan sampai isi perut bumi yang mengandung nikel, timah, dan batu bara. Tapi di balik kemegahan itu ada kenyataan yang menyakitkan. Masih jutaan anak Indonesia yang bangun pagi hanya untuk menahan lapar. Sekolah gratis masih jadi mimpi. Rumah sakit masih terasa mewah bagi banyak rakyat kecil. Realita inilah yang menggema dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada Hari Buruh Nasional 2025. Di tengah kerumunan buruh di lapangan Monas, Prabowo berdiri bukan hanya sebagai presiden atau mantan jenderal, tapi sebagai simbol dari sebuah janji besar. Kami tahu kekayaan Indonesia itu sangat besar, tapi kami juga tahu maling-malingnya banyak. Sebuah kalimat yang langsung memukul kesadaran publik. Pertanyaannya, siapa para maling itu? Apakah mereka bayangan gelap di balik ruang rapat anggaran atau wajah-wajah familiar di TV yang selama ini tampil dengan senyum meyakinkan, namun diam-diam menggerogoti hak rakyat? Prabowo melanjutkan dengan pernyataan tegas, saya tidak gentar, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Kalimat itu menyulut harapan tapi juga memati keraguan karena bangsa ini sudah terlalu sering disuguhi janji anti korupsi yang hanya berakhir sebagai formalitas. Ingat e-government, revolusi mental, digitalisasi pengadaan, semua pernah jadi jargon. Tapi kenyataannya KPK kini tumpul, pejabat masih tertangkap bawa koper uang, mafia hukum masih berjaya. Maka ketika Prabowo mengatakan memberantas korupsi itu berat, itu bukan sekedar retorika, itu kenyataan. Karena korupsi di Indonesia sudah jadi budaya, bukan hanya kejahatan. Namun tetap ada secercah harapan. Prabowo menyebut anak-anak yang lapar, sekolah gratis, obat murah, layanan kesehatan manusiawi, bukan sekedar janji politik, tapi pesan soal keadilan sosial, tentang kesetaraan antara anak di Nunukan dan Menteng, tentang buruh yang pulang kerja dengan martabat, bukan sekedar upah pas-pasan. Namun pertanyaannya kini, apakah cukup dengan satu pidato? Tentu tidak, tapi mungkinkah ini awal dari sesuatu yang lebih besar? Mungkin saja karena perubahan besar selalu lahir dari keberanian menyatakan kebenaran. Sekarang saatnya kita berhenti jadi penonton. Mari bersuara. Apakah kalian percaya janji Prabowo? Atau ini hanya drama lama dengan aktor baru, tapi naskah tetap sama?